sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertekun di dalam doa. Bertekun dalam doa dan berseru kepada Tuhan siang dan malam. Tapi mungkin kita bisa bertanya, kenapa berdoa mesti perlu bertekun? Mengapa berdoa perlu bertekun? Kan banyak orang dari kita berdoa ya. Baik doa pribadi maupun berdoa bersama. Tetapi kenapa kita diminta untuk bertekun? Berdoa tidak jemu-jemu. Karena yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan berdoa itu lebih dari sekedar berkata-kata. Berdoa bagi Tuhan Yesus di sini bukan sekedar mengucapkan rumusan-rumusan kata-kata, tetapi kalau kita melihat sampai akhir teks dari Injil hari ini, berdoa menurut Tuhan Yesus berarti melaksanakan kehendak Tuhan. Dikatakan pada akhir Injil, Anak Manusia akan datang. Berarti berdoa itu berarti mengusahakan datangnya
kerajaan Kristus. Nah, kerajaan Kristus berarti seperti kita tahu adalah kerajaan damai, kerajaan kebenaran, kerajaan sukacita, dan seterusnya. Maka berdoa di sini bukan berarti yang mungkin banyak kita pikirkan ya, menemukan ketenangan, hati merasa damai, ya, lalu bisa mengucapkan kata-kata yang indah, yang saleh. Rupanya bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Berdoa berarti lakukanlah kehendak Tuhan. Nah, misalnya kita ambil contoh, kalau kita berdoa yang setiap hari kita doakan, doa Bapa kami. Itu bukan berhenti ke soal rumusan, tapi dari setiap kata yang kita ucapkan dalam doa Bapa kami itu menuntut supaya kita melaksanakannya. Misalnya, kita nyebut doa Bapa kami. Kenapa disebut Bapa kami? Kok enggak Bapakku? Bapakku yang di surga, kenapa kok kami? Ya, karena Tuhan meminta supaya doa itu tidak hanya pribadi tetapi juga dilakukan bersama. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sikapku dalam hidup bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan melakukan terorisme atas nama Tuhan? Tentu tidak. Apa yang kita lakukan supaya orang melihat nama Tuhan dimuliakan? Nah, tentu itu dilakukan dengan melakukan apa yang baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan kebenaran, kerajaan damai. Karena itu kita diajak untuk bertanya, apakah dalam hidup saya setiap hari, aku juga sudah mengusahakan sikap hidup yang benar? Apakah aku dalam relasi dengan sesama juga adalah orang-orang yang, termasuk orang-orang yang mengusahakan damai? Ataukah dalam pergaulan, saya malah membuat orang bermusuhan, memecah belah orang. Jadilah kehendak-Mu. Apa kira-kira kehendak Allah? Jadilah kehendak-Mu. Apa kira-kira yang menjadi kehendak Allah? Apa menurut Bapak Ibu sekalian? Selamat siang. Apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita? Kalau kita berdoa, datanglah, jadilah kehendak-Mu. Apa kehendak Allah itu? Pernah enggak bertanya, apa sih kehendak Allah? Ya, kehendak Allah itu adalah supaya kita ini hidup suci, supaya kita ini selamat. Nah, apakah kita juga dalam hidup sehari-hari mengusahakan selamat bukannya hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga orang lain, memikirkan keselamatan orang lain, memikirkan kebahagiaan orang lain, ataukah memang segala perilaku kita ini hanya terarah untuk membesarkan kepentingan saya sendiri, keselamatan saya sendiri? Contohnya seperti itu. Lalu apa lagi? Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Santo Agustinus mengatakan ini berarti melakukan kehendak Allah baik di dalam niat maupun di dalam praktek. Surga menurut Santo Agustinus berarti ya hal-hal yang rohani, berarti sikap batin kita seperti di bumi seperti dalam surga. Di bumi berarti menunjuk pada hal-hal yang kelihatan. Jadi kehendak Allah itu kita pikirkan, kita punya niat, tetapi juga kita wujudkan dalam perilaku kita. Lalu yang lain lagi, doa Tuhan Yesus itu mengatakan,
berilah kami rezeki pada hari ini. Teks aslinya mengatakan, berilah kami rezeki yang secukupnya. Berarti ya cukup, tidak usah korupsi. Nah, apakah ya ini tantangan untuk kita, apakah sehari-hari ini kita hidup cukup ataukah lebih dari cukup? Punya baju sudah banyak, masih kurang lagi. Punya sepatu sudah 4-5, kurang lagi. Punya handphone 3, kurang lagi. Ataukah saya punya cukup, ini sudah saya syukuri. Ya, berilah kami rezeki yang secukupnya dan ampunilah kami. Nah, ini juga bukan soal kata-kata, mengampuni. Apakah saya juga punya keberanian untuk mengampuni? Mungkin saya sudah disakiti, nama saya dicemarkan, difitnah. Apakah saya juga mau belajar untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni saya? Kemudian apalagi? Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Nah, apakah kita juga dalam hidup sehari-hari berusaha untuk menghindari aneka hal yang membuat kita berdosa melalui handphone kita, melalui website yang kita lihat? Apakah kita juga mengambil sikap untuk tidak membiarkan diri jatuh dalam pencobaan? Dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu pengajaran yang menantang kita. Berdoa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah, yang saleh, yang enak didengar, tetapi suatu sikap hidup, suatu perilaku yang kita lakukan setiap hari. Nah, karena itu melakukan hal-hal semacam ini tidak mudah. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk bertekun. Ya, tidak mudah mungkin mengampuni satu kali, tapi bertekunlah. Berdoa lagi, berusaha lagi mengampuni. Saya jatuh, coba lagi. Nah, dan pada akhirnya Tuhan akan membuat kita mampu untuk mewujudkan apa yang kita doakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, semoga kita belajar untuk menjadi orang-orang yang setiap hari melakukan apa yang kita anggap sebagai hal yang benar, hal yang kudus, hal yang mulia, dan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata setiap hari. Amin.